Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang penjaga rumah di Samarinda tewas diterkam harimau. Liputan selengkapnya diulas di sepanjang segmen 1 berita hari ini. Ratusan kendaraan roda 2 dan 4 terjaring razia di Kabupaten Berau. Tingkatkan partisipasi pemilih, Kesbangpol dan KPU Kalimantan gelar Expo Pemilu dengan melibatkan partai politik. Expo Pemilu tahun 2024 ini digelar di halaman parkir sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Wahid Hashim 1, Sempaja, Samarinda. Expo tersebut melibatkan parpol peserta pemilu. Kepala Kesbangpol Kaltim, Sufian Agus, menyatakan ini merupakan strategi baru untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Ini dilakukan karena Kaltim termasuk salah satu daerah dengan partisipasi terendah di Indonesia. Lebih dari itu, Sufian Agus menghendaki agar strategi yang diterapkan Kesbangpol tidak monoton. Oh, ini hal yang baru. Saya awal-awalnya itu melihat kegiatan Kesbangpol ini kok kegiatan itu saja gitu. Bagaimana saya tantang staff saya berinovasi. Salah satunya ini adalah Expo, ini inovasi kita yang baru. Nah, dalam rangka kita meningkatkan tingkat partisipasi. Seperti kita ketahui tadi laporan Ketua Panitia sekretaris saya bahwa tingkat partisipasi di Kalimantan Timur cukup rendah. Tahun 2019 dan 2020 itu target dari Kemendagri itu adalah 70%. Ternyata kita hanya bisa menyerap 60% lebih. Ketua KPU Kaltim Rudiansyah menilai upaya Kesbangpol merupakan terobosan. Hadirnya sejumlah parpol dinilainya sebagai bagian dari sosialisasi peserta pemilu. Bahwa acara ini sebetulnya kita memberikan apresiasi ya, sekaligus berterima kasih kepada Kesbangpol yang membuat event di mana nanti akan mengumpulkan masyarakat terutama kaum muda agar sadar terhadap pemilu, agar aktif di dalam tahapan-tahapan pemilu dan dalam rangka meningkatkan partisipasi. Nah, ketika kegiatan ini juga menghadirkan partai politik, sampai sekarang kita melihat ini masih dalam kerangka sosialisasi ya. Karena juga tinjauan kita partai politik semuanya dalam kondisi yang bersama di dalam satu baris stand bersama untuk memperkenalkan dirinya sebagai peserta pemilu. Dan itu adalah memang peserta pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Melengkapi kegiatan tersebut, Kesbangpol juga menggelar berbagai lomba dengan menghadirkan peserta dari kalangan milenial. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perkenalkan dulu ada Ibu Uni W. Sagena atau saya biasanya Deklarasi anti politik uang ini digelar di Kampung Bukit Makmur, Kecamatan Segah, Kabupaten Berau. Keseriusan mereka untuk menolak politik uang ini dituangkan melalui tanda tangan bersama dengan melibatkan warga, pengurus partai, aparat keamanan, hingga pengawas pemilu. Pihak kampung mengakui gerakan semacam ini sudah mereka gaungkan sejak tahun 2019. Deklarasi anti politik uang ini diklaim menjadi yang pertama di Kaltim.
Masyarakat Bukit Makmur itu sudah sadar dari tahun 2019 karena di tahun 2019 itu Bukit Makmur juga desa yang pertama kali di seluruh Kalimantan Timur yang mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang. Itu pun karena atas dorongan dari para tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemerintah kampung. Pihak kepolisian dan TNI akan terus bersinergi untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024 dari mulai tahapan-tahapannya dan akan selalu melaksanakan pengamanan khususnya di wilayah Kecamatan Sektor. Upaya dari warga desa Bukit Makmur ini diharapkan menjalar ke seluruh desa di Kaltim agar pemilu yang jujur dan adil terwujud. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Seperti inilah keseriusan atlet catur yang bertanding di Pekan Paralimpik Kaltim 2023. Berbeda dengan pada umumnya, lomba catur kali ini dibagi menjadi beberapa kategori. Kategori pertama yakni atlet tunanetra. Metode lombanya yakni dengan meraba posisi catur lawan dan posisi sendiri. Catur yang digunakan pun berbeda dengan catur pada umumnya. Sedangkan kategori lainnya adalah tunarungu dan tunawicara. Meski terjadi pembagian kelompok, namun lomba ini tetap mengikuti metode lomba pada umumnya. Medali yang diperebutkan dibagi menjadi 2 kelompok, yakni perorangan dan beregu. Dia punya catur khusus pertama. Catur khusus itu yang ada lubang-lubangnya. Jadi aturannya kalau dia masih meraba, nggak apa-apa. Setelah dia sudah cabut, nah dia harus melangkahkan. Itu catur disabilitas yang tunanetra B1, B2. Yang B1, B2, ya. Nah, kalau yang tunarungu bicara sama seperti tunadaksa normal aja. Yang kita ini yang B1. Di lomba lainnya, atlet disabilitas khusus angkat berat terlihat begitu bersemangat. Beberapa pemenang terlihat begitu bergembira saat menerima medali. Riani Martini melaporkan dari Balikpapan. Backslip 135 kg. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.